Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang would you like some help. Di sini adalah materi dari kelas 12 di bab pertama. Untuk materi di sini hanya akan mengidentifikasi ekspresi yang digunakan ketika offering help atau menawarkan suatu bantuan kepada orang lain. Bagaimana cara menanyakannya, kemudian bagaimana cara menjawabnya. Langsung aja kita mulai ya. Di dalam bab ini akan membahas tentang identify the expression used in asking and offering help, mention the expression of using and offering help, apply the response to expressing of asking and offering help, write dialogue using expression of asking and offering help. Jadi unit schoolnya yang ada di bab ini adalah untuk mengidentifikasi, mention, apply, dan write dialogues. Ini adalah contohnya, coba baca ya. Do you want me to bring a glass of milk? Dan dijawab adalah sure, thank you. Have you ever asking of offering help to others? As a human being, we have to realize that we absolutely need other people. Therefore, we may use expression of asking for help in our daily life. We also often use expression of offering help. Offering help is a good attitude. As a student, we have to show our care feeling to others so that we will be a good example for the society. In this unit, you will learn and sharpen your understanding related to expression of asking and offering help. You will also get the details about the expression of asking and offering help. Later, you will also learn the structure, pronunciation, and intonation related to the material. Jadi memang untuk menanyakan ataupun membutuhkan pertolongan, ya kita pasti akan membutuhkannya itu dari orang lain. Ketika kita butuh A, dan itu tidak mungkin disediakan oleh diri kita sendiri, tetapi oleh orang lain. Makanya untuk ekspresi menanyakan pertolongan ini merupakan hal yang penting. Bagaimana sih cara menanyakan yang baik dan juga respon apa yang seharusnya kita berikan. Let's observe the picture. Coba ya, perhatikan dulu gambarnya. What do you see in the picture? Kamu lihat apa di gambar tersebut? Misalnya, kamu melihat I see the woman come to the old man. Kemudian what is the woman doing? Wanita itu ngapain sih? Misalnya, the woman asking to the man what happened. Kemudian, why is the woman help the man? Kenapa wanita itu nolong si laki-laki tersebut? Misalnya, because the man curious about why the old man is sad. Bisa jadi. Kemudian, what does the woman probably saying to the man? Misalnya, what happened to you? Kemudian, what does the man probably saying to the woman? Oh, it's okay, I'm just sad. Bisa. Jadi untuk dari gambar tersebut kita tuh bisa menyimpulkan sesuatu walaupun misalnya itu tidak begitu benar, tetapi dalam gambar tersebut kita seolah-olah itu bisa bercerita tentang apa sih yang ada di dalam gambar tersebut. Berikut adalah contoh di dalam dialog yang dilakukan oleh Rizky dan juga Diha. Di sini ada salah penggunaan, sebenarnya bukan menggunakan sir, tapi mungkin lebih kepada ma'am ataupun miss. Excuse me, could you give me a hand? Permisi, mohon tolong saya atau bisakah kamu menolong saya? With pleasure. What is that? Dengan senang hati. Apa itu? I need direction to the National Monument. Saya butuh petunjuk untuk pergi ke Monas. Oh, it's not far from here. You can go there on foot. Oh, itu nggak jauh kok dari sini. Kamu bisa jalan kaki. Thank you, but I have just come there and don't remember the name of the street that I look to go there. Oh iya, terima kasih. Saya baru dari sana, tapi masalahnya saya nggak ingat nama jalannya. Kemudian dia itu menjawab, don't worry, it's easy. You just need to take the street and go ahead 3 blocks.
then turn left. At the main street, you will see the National Monument. Nggak perlu takut, itu mudah kok. Ya udah, kamu jalan aja menuju jalan ke sana, lurus. Kemudian di blok yang ketiga, kamu belok kiri. Setelah di jalan utama, kamu akan melihat Monumen Nasional. Alright, thanks a lot. Terima kasih. Kemudian dia menjawab, oke, no problem. Nah, itu adalah percakapan dari permintaan tolong. Nah, permintaan ditolong di sini adalah pertama dia, excuse me, could you give me a hand? Dia udah minta bantuan. Kemudian dijawab sama si dia adalah with pleasure. Itu adalah respon dari penanyaan pertolongan itu. Kemudian setelah itu dia dikasih tahu tuh jalannya lewat sini. Nah, barulah dia mengucapkan alright, thanks a lot. Dia mengucapkan oh iya, terima kasih banyak. Kemudian dia itu merespon, ya sama-sama, terima kasih kembali tuh. Di bawah ini merupakan ekspresi yang digunakan dalam polite. Jadi memang untuk beberapa bahasa ada yang menunjukkan bahasa yang impolite, yaitu tidak sopan, ataupun bahasa yang juga sopan. Nah, di bawah ini adalah ekspresi yang kita gunakan untuk menghaluskan bahasa, atau biasanya itu disebut dengan bahasa yang sopan. Untuk bahasa yang formal di sini menggunakan could you help me, could you give me a hand, would you mind helping me, would you mind if I ask you help too, would you kindly help me too, I would like to request you too, I need some assistance please, I would be grateful if you could. Nah, di sini adalah beberapa ekspresi formal. Nah, di sini menggunakan ada could dengan juga would. Nah, untuk ekspresi ini digunakan adalah untuk memperhalus bahasa. Kalau kita juga bisa menggunakan can ataupun would, itu juga bisa menggunakan will, maksudnya itu bisa, tetapi bahasanya itu kurang sopan. Biasanya digunakan seperti ke teman kita, itu bisa. Tapi kalau untuk orang yang lebih dewasa, kita harus menggunakan could. Kemudian untuk bahasa yang informal, can you help me too? Please help me. Can you? I am wondering if you can. Can you please? Nah, di sini adalah titik-titik di sini itu kamu menggunakan maksud dan juga tujuan kamu minta ditolongin apa. Misalnya, can you help me to draw it? Bisa. Atau misalnya, can you take me out? Atau can you please take me that water? Bisa. Jadi tergantung kepada kalimat kamu. Tapi harus diingat ada bahasa yang polite dan juga impolite. Nah, itu penggunaannya harus kamu ketahui. Untuk bahasa yang polite biasanya digunakan dalam forum-forum yang formal, atau kalau misalnya impolite biasanya lebih ke bahasa sehari-hari tapi digunakan untuk ke sesama teman. Selanjutnya, pattern ataupun pola yang digunakan adalah contoh kalimat di sini adalah can I bring this book for you. Jadi pertama kali itu menggunakan modal. Modal di sini bisa can, will, would atau could. Jadi pertama adalah modal, kemudian subject, verb, baru komplement. Komplement di sini adalah pelengkap. Contoh can I bring this book for you, berarti can berarti itu adalah modality. Sedangkan subjeknya itu adalah I, verbnya itu adalah bring, kemudian complement itu adalah this book for you. Jadi kayak pelengkap dalam kalimat tersebut. Tapi yang paling penting harus diketahui yang pertama itu adalah modal, subject dan juga verb. Tapi kalau untuk bahasa yang statement itu biasanya subject, verb, baru objek. Tapi kalau untuk pertanyaan biasanya akan memunculkan dulu verbnya, atau kalau misalnya dia itu tidak ada verb maka modality-nya. Nah, di sini bring ini sebenarnya bukanlah verb tapi dia sudah berubah menjadi adverb karena sudah ditambahkan oleh si can. Jadi kedudukannya itu digeser, tapi tetap dia itu kedudukannya memang sebagai bring, tetapi ketika ada modality maka modality-nya lah yang diutamakannya terlebih dahulu, jadi menjadi sebuah pertanyaan. Selanjutnya kita akan membahas dari expression of offering. Jadi untuk menawarkan bantuan, formalnya adalah let me give you a hand, may I help you, I'll be happy to if you like, would you like some help, may I offer you some assistance, how may I help you, can I help you with, let me help you, may I offer you some help,
Would you like me to bring a cup of tea? Would you like me to? Jadi sebenarnya tanyanya kayak aku akan berikan kamu pertolongan, atau kamu butuh pertolongan nggak, atau kamu ingin saya melakukan apa. Itu adalah dari offeringnya. Kemudian untuk yang informalnya adalah can I give you a hand? Do you need any hand? Need any help? What can I do for you? Shall I? Can I help you? Let me. Here, I will do it for you. Nah, ini adalah bahasa informal yang biasanya kita gunakan untuk teman. Dan sini ada perbedaannya. Kalau formal di sini menggunakan kayak would, kemudian ada could, itu sopannya. Jadi kayak menggunakan verb duanya dari si can atau dari si will. Kemudian untuk informalnya kita bisa menggunakan yang can, kemudian will ataupun shall, itu juga bisa. Jadi di sini harus diperhatikan bahasa yang formal dan juga informal. Jangan sampai seseorang itu menanya sama kita dengan bahasa yang formal, tapi kita jawab dengan informal. Nah, itu juga kurang sopan. Jadi, kalau dia formal, kita juga harus formal. Kalau dia informal, berarti kita menggunakan informal. Tetapi dengan catatan informal ini hanya untuk ke sebaya ataupun kepada teman kita. Lalu untuk menerima dari pertolongan itu kita akan menggunakan bahasa yang formal dan juga informal. Kalau untuk bahasa yang formal yaitu menggunakan you are most kindly, that extremely kind, that extremely good, that extremely thoughtful of you. Kemudian untuk bahasa yang informalnya menggunakan that's very kind of you, yes please, cheers, thank you very much, just what I need, lovely, great. Itu adalah beberapa kata yang digunakan dalam bahasa informal. Dengan catatan, informal harus digunakan ketika menggunakan untuk orang yang sebaya dengan kita ataupun teman. Kemudian untuk yang bahasa formal itu kepada orang yang lebih dewasa ataupun bisa juga kepada adik ataupun umur yang di bawahnya itu dari kita. Kenapa tujuannya? Itu untuk memperhalus bahasa, untuk menjadikan bahasa itu sopan. Walaupun kita itu ngomongnya misalnya bahasanya halus, yes please, itu tetap aja jatuhnya itu informal. Atau misalnya kamu menggunakan bahasa can I give you a hand sama ibu kamu, itu juga tetap kurang sopan. Jadi sebenarnya bukan dari intonasinya, tapi dari penggunaan bahasanya yang menentukan itu adalah polite ataupun impolite. Refusing atau kita itu akan menolak dari permintaan atau kita menolak untuk dibantu. Pertama di sini menggunakan kata yang formal yaitu it's very good for you to offer. But, jadi kita memang harus berterima kasih dulu atau mengapresiasi seseorang yang ingin membantu kita, barulah kita menyampaikan maksud kita itu dengan kata but. Nah, di sini adalah pemisahnya. Kemudian, please don't trouble yourself about that's extremely kind of you, but I'm very grateful for you over. However, jadi dia udah berterima kasih, oh terima kasih udah bantu saya, oh terima kasih udah mau nolong saya, tetapi jadi ada tapinya di sini adalah sesuatu hal yang bertentangan. Kalau misalnya tadi adalah kalimat positif, maka kamu ungkapkan dengan kalimat yang negatif. Jadi sebenarnya kalau pertama kamu itu berterima kasih, kemudian kamu baru menyampaikan maksud kamu, saya nggak perlu dibantu, bisa. Jadi memang harus kita apresiasi dulu, baru kita sampaikan maksud kita ingin menerima ataupun kita ingin menolak. Kemudian untuk bahasa yang informal adalah no, thank you, no, really, I can manage, don't think do, thank you, no, it's all alright, really, thanks a lot, but no, don't worry. Itu adalah kata-kata yang informal. Biasanya untuk informal di sini tidak memerlukan penjelasan, tetapi kalau yang formal jadi ada perbedaan ya, bisa dilihat keduanya. Jadi kita sampaikan apresiasi kita dulu, baru kita sampaikan maksud kita. Tapi kalau untuk informal kita jelas langsung menolaknya tanpa alasan apapun, kecuali yang thanks a lot but itu juga akan membutuhkan penjelasan. Tapi selebihnya itu udah saya nggak butuh, oh iya makasih nggak usah, gitu bahasanya. Demikianlah, itu adalah beberapa penjelasan tentang would you like some help, yaitu expression dari menanyakan pertolongan, kemudian menerimanya, menolak. Ada bahasa yang formal dan juga informal. Perlu diingat, bahasa itu sebenarnya juga mengajarkan kita untuk bersikap. Bagaimana cara bersikap yang polite ataupun sopan, dan juga impolite dengan yang tidak sopan. Jadi memang bahasa itu tidak hanya sekedar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga penggunaan dalam
berkomunikasinya. Untuk bahasa yang formal berarti kita gunakan dengan acara-acara yang formal ataupun bahasa yang kita gunakan untuk orang yang lebih tua dari kita. Kalau untuk bahasa yang informal biasanya itu digunakan untuk sejawatan sama kita atau seumuran sama kita. Jadi penggunaan bahasa jangan sampai salah. Sama seperti kita berbicara bahasa Indonesia, gimana sih cara kita berbicara dengan orang tua atau bagaimana caranya kita berbicara sama teman. Jadi kalau misalnya sama teman, kita itu bicara tidak akan sesopan mungkin sama seperti kita bicara sama orang tua, pasti akan ada perbedaan. Karena memang perbedaan jarak juga. Kalau misalnya kita dengan orang tua kita pasti akan menggunakan bahasa yang lebih halus, bahasa yang lebih sopan ketimbang sama teman kita. Karena memang kayak untuk sesama teman itu kayak untuk menghormati seperti orang tua itu enggak. Jadi memang untuk penggunaan bahasanya itu pasti beda. Cara memperlakukannya juga beda. Jadi perlu diingat di mana bahasa formal yang harus kamu gunakan dan juga di mana bahasa informal yang kamu gunakan. Jadi kamu harus tahu perbedaan dari keduanya, jangan sampai kalah. Kalau misalnya bahasa yang formal biasanya itu dia menggunakan verb yang kedua. Maksud dari sini modality yang verb kedua ya, yaitu yang tadinya can menjadi could, yang tadinya will menjadi would. Itu yang perlu diingat, jangan sampai salah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Untuk referensi yang Miss gunakan, misalnya menggunakan referensi dari CV Duta Arya. Nanti coba kamu cek bukunya, kamu baca lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kamu tanyakan, meninggalkan komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang Miss bahas bisa bermanfaat untuk kamu.